Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Setianingsih dari Universitas 11 Maret Surakarta. Saya akan mempresentasikan mengenai menjelajahi TikTok sebagai edukasi bahasa isyarat yang inklusif dalam pemberdayaan influencer sosial media tuli untuk mendorong perubahan. Dalam kepenulisan jurnal paper ini, saya bekerja sama dengan kedua rekan saya yang juga dosen pembimbing saya, yang pertama Ibu Prahastini Utari dan Bapak Ignatius Agung Setiawan. Mereka juga dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta. Menjelajahi TikTok sebagai katalis edukasi bahasa isyarat yang inklusif dalam pemberdayaan influencer media sosial tuli untuk mendorong perubahan. Ini ada beberapa daftar isi. Yang pertama adalah dalam pengenalan platform edukasi melalui TikTok. Yang selanjutnya yaitu peran influencer media sosial tuli dalam mengedukasi bahasa isyarat. Selanjutnya yaitu penjelasan studi kasus makro influencer TikTok Jennifer Natalie. Dan selanjutnya yaitu adalah bagaimana tantangan yang dihadapi influencer media sosial tuli. Selanjutnya yaitu metode penelitian berupa analisis isi pada konten Jennifer Natalie. Nah, setelah metode penelitian ini akan ada pembahasan dan hasil. Yang pertama yaitu adalah inklusivitas dan kreativitas edukasi bahasa isyarat. Yang selanjutnya strategi komunikasi efektif di media sosial. Dan kesimpulannya yaitu mempromosikan konten yang ramah tuli di media sosial. Pengenalan TikTok sebagai edukasi platform. Pengenalan TikTok sebagai platform edukasi ini, TikTok ini bersifat platform media sosial dinamis yang muncul sebagai alat yang ampuh untuk menyampaikan konten edukasi. Dengan lebih dari 666.000 pengikut dan 25 juta pengikut suka, Jennifer Natalie memanfaatkan TikTok untuk mengedukasi tentang bahasa isyarat. TikTok menawarkan format yang menarik secara visual yang memungkinkan pembuatan konten edukasi yang kreatif dan interaktif. Dalam fitur-fitur platform ini memungkinkan influencer seperti Jennifer Natalie menjangkau beragam audiens dan mempromosikan inklusivitas dalam pendidikan. Melalui TikTok, konten edukasi tentang bahasa isyarat dapat diakses, menarik dan berdampak bagi individu tuli dan maupun disabilitas atau non-tuli. Peran influencer media sosial tuli dalam mengedukasi bahasa isyarat itu, yang pertama adalah influencer media sosial tuli memainkan peran penting dalam mengedukasi pengguna untuk bahasa isyarat di platform seperti TikTok, berkontribusi untuk menjadikan platform media sosial yang lebih inklusif, mudah diakses pengguna tuli dengan membuat konten ada teks tertulis dan visual yang menarik. Influencer tuli seperti Jennifer Natalie ini memaksimalkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat luas tentang bahasa isyarat, serta mendorong penciptaan lebih banyak konten yang ramah tuli di media sosial, meningkatkan literasi digital bagi pengguna. Dalam studi kasus makro influencer TikTok Jennifer Natalie ini, yang pertama adalah Jennifer Natalie sebagai makro influencer TikTok karena dia mempunyai 666.000 pengikut dan 25 juta suka pada tanggal 22 Maret 2024. Selanjutnya, dalam isi konten Jennifer Natalie ini berfokus pada mengedukasi pengguna tentang bahasa isyarat dan budaya tuli, serta diposisikan sebagai selebgram media sosial pada kategori makro influencer. Selanjutnya, pendidikan bahasa isyarat yang kreatif di TikTok, memberikan pendidikan atau edukasi bahasa isyarat di TikTok, serta melibatkan individu tuli dan non-disabilitas. Yang terakhir ini temanya meliputi komunikasi bahasa isyarat budaya tuli
dan memotivasi komunitas tuli. Selanjutnya yaitu keterlibatan tinggi. Meski ada tantangan, keterlibatan media sosial yang tinggi serta satu video mencapai 16 juta penayangan dan menghadapi tantangan komunikasi sebagai individu tuli. Selanjutnya yaitu pembuatan konten yang inklusif. Jennifer Natalie ini melibatkan anak dan suami dalam pembuatan konten serta menampilkan inklusivitas dan kreativitas dalam pendidikan bahasa isyarat di media sosial. Nah, tantangan yang dihadapi oleh sosial media influencer tuli ini yaitu yang pertama adalah keterbatasan komunikasi. Influencer media sosial tuli seperti Jennifer Natalie ini menghadapi tantangan dalam menyampaikan pesan secara verbal sehingga memerlukan metode komunikasi yang efektif dan alternatif. Pemahaman audiens atau pengguna. Influencer tuli harus memastikan konten mereka dapat diakses dan dipahami oleh audiens tuli dan non-disabilitas sehingga memerlukan pengemasan konten yang baik. Kontradiksi keterlibatan. Terlepas dari tantangan komunikasi, influencer tuli seperti Jennifer Natalie ini dapat mencapai keterlibatan media sosial yang tinggi dengan menunjukkan pentingnya konten inklusif. Yang terakhir adalah komunikasi kolaboratif. Influencer tuli seperti berkolaborasi dengan anggota keluarga untuk menyampaikan pendidikan bahasa isyarat, menyoroti kebutuhan dan beragam komunikator dalam pembuatan konten. Untuk metode penelitian ini menggunakan konten analisis TikTok Jennifer Natalie berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis konten Jennifer Natalie melalui TikTok yang berfokus pada konten edukasi bahasa isyarat di playlist bahasa isyarat. Dan untuk pengumpulan data ini, data penelitian terutama bersumber dari akun TikTok Jennifer Natalie dengan menganalisis 112 video bahasa isyarat per tanggal 23 Maret 2024. Untuk metode analisis ini melibatkan analisis konten untuk memahami elemen yang ada di konten tersebut dan berfokus pada konten edukasi bahasa isyarat dan untuk pengguna tuli. Dari hasil penelitian ini terdapat yang pertama adalah inklusivitas dan kreativitas dalam edukasi bahasa isyarat. Yang pertama adalah memanfaatkan kreativitas. Jennifer Natalie ini secara kreatif melibatkan audiens dengan melibatkan anak dan suaminya untuk menyampaikan konten edukasi bahasa isyarat serta menunjukkan pentingnya kreativitas dalam pembuatan konten edukasi. Selanjutnya ini menargetkan pengguna yang beragam, menyasar tidak hanya individu tuli tapi juga masyarakat umum dengan menekankan inklusivitas dalam edukasi bahasa isyarat untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu adalah meningkatkan aksesibilitas, menggabungkan teks tertulis dan tulisan tambahan dalam video, memastikan bahwa konten dapat diakses oleh semua orang termasuk pengguna tuli, sehingga mendorong inklusivitas dalam menyampaikan konten edukasi. Yang terakhir adalah membangun keterlibatan dengan menanggapi komentar dan permintaan penonton. Jennifer Natalie menunjukkan komitmen untuk berinteraksi dengan penontonnya dan menyesuaikan konten untuk memenuhi kebutuhan mereka, menumbuhkan rasa kebersamaan dan interaksi dalam edukasi bahasa isyarat. Nah, ini strategi komunikasi efektif yang ada di media sosial, yaitu yang pertama adalah memanfaatkan text closed captioning dan tulisan tambahan. Terapkan teks tertulis pada video agar konten dapat diakses oleh individu tuli, serta memberikan penjelasan tertulis tambahan untuk memperjelas konten bahasa isyarat untuk pemahaman audiens yang lebih luas atau non-disabilitas. Yang terakhir adalah menggabungkan visual yang menarik
dan kemasan konten yang menarik. Gunakan grafik dan animasi yang menarik secara visual untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna tuli, serta membuat kemasan konten yang menarik secara visual untuk membuat konten edukasi yang lebih menarik. Nah, yang terakhir ini adalah dari kesimpulan penelitian itu, yaitu mempromosikan konten yang ramah tuli di media sosial. Dari hasil penelitian dan ini menyimpulkan bahwa ada beberapa poin penelitian dan kesimpulan diantaranya, yaitu yang pertama adalah sertakan fitur tes yang tertutup, gabungan tes tertulis dalam video dan konten multimedia untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna tuli, dan pastikan tes yang akurat dan sesuaikan untuk memberikan pengalaman menonton yang lancar bagi semua pengguna. Selanjutnya, bisa menggabungkan visual yang menarik. Gunakan grafik atau gambar yang menarik secara visual untuk meningkatkan keterlibatan individu tuli dengan konten, serta memanfaatkan warna-warna cerah dan desain kreatif untuk membuat konten lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu mendorong pembuatan konten yang ramah tuli, mempromosikan penambahan teks tertulis dan visual yang menarik dalam konten buatan pengguna di platform media sosial, serta mendidik pengguna media sosial tentang pentingnya membuat konten yang dapat diakses dan menarik bagi individu tuli. Yang terakhir adalah meningkatkan literasi digital, dikarenakan dengan menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital bagi masyarakat luas dan pengguna tuli, serta memberdayakan individu untuk membuat dan mengonsumsi konten yang dapat diakses dan mendorong inklusivitas. Baik, sekian dari hasil presentasi saya ini. Yang terakhir ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia karena sudah mendanai progres dalam penelitian ini, serta program beasiswa Kominfo, sehingga saya bisa lancar dalam menjalankan studi di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret Surakarta. Baik, terima kasih.